Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiani Kamba, dosen tetap pada program studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah Manajemen Farmasi, yang merupakan mata kuliah teori dengan bobot 2 SKS yang diberikan pada mahasiswa semester 4. Mata kuliah Manajemen Farmasi memberikan pemahaman mengenai konsep dan praktik manajemen farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian yang meliputi apotek, puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Mata kuliah ini membahas terkait pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian dan pemusnahan, hingga pencatatan, pelaporan, serta cara menetapkan harga jual obat dan biaya resep. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini mencakup 1. Lulusan mampu melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan prosedur operasional baku yang ditetapkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, lulusan mampu melakukan pengelolaan data untuk penyusunan laporan sesuai standar yang ditetapkan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah Manajemen Farmasi adalah: yang pertama, mahasiswa mampu mengenali fasilitas pelayanan kefarmasian, apotek, klinik, puskesmas, dan rumah sakit. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami konsep manajemen dan standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di fasilitas pelayanan kefarmasian. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami cara penetapan harga jual obat dan biaya resep di apotek. Dalam pengajaran mata kuliah ini digunakan beberapa metode pembelajaran, antara lain ceramah interaktif, diskusi kelas, problem based learning, presentasi kelompok, dan penugasan individu. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut. Pertemuan pertama, jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Pertemuan kedua, konsep manajemen. Pertemuan ketiga dan keempat, standar pelayanan kefarmasian di apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Pertemuan 5-7, metode perencanaan dan pengadaan di rumah sakit, puskesmas, dan apotek. Pertemuan 8 adalah ujian tengah semester. Pertemuan 9-11 adalah penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dokumentasi, dan pelaporan. Pertemuan 12 tentang pengelolaan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertemuan 13 adalah pengelolaan pembekalan farmasi khusus. Pertemuan 14 pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa di Fasiankes. Pertemuan 15 penetapan harga jual obat dan biaya resep di apotek. Dan terakhir adalah pertemuan 16 berupa ujian akhir semester. Selama perkuliahan, saya menerapkan pendekatan unsur delivery, interaction, dan assessment sebagai upaya mencapai CPL dan CPMK. Delivery yaitu penyampaian materi terstruktur sesuai dengan RPS, menggunakan media visual dengan bahasa yang komunikatif dan meruntut, mulai dari orientasi hingga penutup. Interaction yaitu interaksi dua arah melalui apersepsi, diskusi kelompok, studi kasus, dan umpan balik langsung dari dosen kepada mahasiswa. Assessment yaitu evaluasi atau penilaian dilakukan secara transparan dan terukur yang selaras dengan indikator sub capaian mata kuliah, terintegrasi dengan penilaian sumatif mata kuliah. Evaluasi dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pemberian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik.
ada yang tidak hadir hari ini? Ada Mbak. Oke, Ibu absensi dulu ya. Adelia, Afdal, Hadir. Putri, Ratmaina, Rahmatia, Hadir. Sandaina. Hadir. Oke. Hari ini kita akan belajar sama-sama terkait dengan pengelolaan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk pokok bahasan ini kita ada punya beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan konsep dasar vaksinasi, dan yang kedua adalah terkait dengan pengelolaan vaksin di pasienkes itu sendiri. Nah, untuk konsep dasar vaksinasi itu kita akan lihat tujuan dari pembelajaran kita, kemudian definisi dari vaksin, kemudian penggolongan vaksin, jenis-jenis vaksin dan imunisasi yang wajib, kemudian kejadian imunisasi pasca imunisasi. Sementara untuk pengelolaan vaksin di pasienkes, kita akan melihat pertama ruang lingkup pengelolaan vaksin, kemudian sensitivitas vaksin terhadap suhu, peralatan rantai dingin yang tersedia di puskesmas atau di sarana pelayanan kesehatan. Kemudian kita akan belajar sama-sama terkait dengan VVM atau vaksin file monitor. Kemudian pemantauan dan pencatatan suhu, penanganan ketimpangan suhu, dan terakhir adalah rangkuman dari semuanya. Sebelum kita mulai, ya berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Ya, yang pertama, nanti kalian akan mampu ya menjelaskan prinsip-prinsip rantai dingin, kemudian dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan vaksin ya berdasarkan sensitivitasnya terhadap suhu penyimpanan. Kemudian yang berikut, kalian dapat menerapkan prosedur pemantauan suhu ya dengan melakukan pengamatan pada VVM. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menganalisis langkah-langkah apa yang akan diambil jika terjadi penyimpangan pada UC, ya. Oke, sebelum kita lanjut dan masuk ke dalam materi, Ibu mau tanya dulu, apa ada di antara kalian yang pernah melihat langsung proses penyimpanan vaksin di puskesmas? Oke, silakan Kak. Jadi khusus penyimpanan vaksin di puskesmas itu dia terdapat kulkas kecil khusus untuk penyimpanan obat. Di dalam itu dia terdapat vaksin dan juga obat-obat yang memang khusus untuk penyimpanan yang dingin seperti suppositoria. Nah, untuk vaksin sendiri itu dia terletak di bagian rak atas. Kalau di tempat PKL-nya saya dulu, itu dia botol vaksinnya tidak bersentuhan dengan dinding-dinding kulkas. Jadi dia berjarak dengan dinding kulkas. Terima kasih Chandra. Ya, bagus sekali ya. Jadi ada teman kalian yang sudah pernah melihat langsung ya proses penyimpanan vaksin di puskesmas. Jadi benar adanya di puskesmas itu vaksin sering disimpan bersama dengan obat-obat lain. Padahal seharusnya vaksin itu punya kuncian sendiri ya. Jadi vaksin itu merupakan produk antigen dan bisa berasal dari bakteri yang dilemahkan, virus yang dilemahkan atau dimatikan. Kemudian dia dapat membentuk antibodi, sehingga ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan membentuk kekebalan tubuh dalam tubuh manusia. Kemudian imunisasi sendiri itu merupakan proses ya untuk memasukkan si vaksin tadi ke dalam tubuh manusia. Ya, jadi clear ya, jelas bedanya antara vaksin dan imunisasi. Ini adalah penggolongan vaksin berdasarkan antigen. Kita bisa lihat di sini. Beserta contoh-contohnya. Jadi ada yang merupakan mikroorganisme hidup yang dilemahkan. Kemudian ada yang dimatikan secara utuh, ya. Kemudian hanya bagian antigen, jadi hanya diambil bagian toksinnya saja. Kemudian ada juga dia merupakan materi genetik atau RNA-nya, ya. Jadi beda-beda ya, satu dengan yang lain. Nah, ini adalah kebijakan pemerintah terkait dengan imunisasi.
ada imunisasi wajib atau dasar, kemudian ada imunisasi program dan pilihan. Oke, sebelum kita lanjut, eh, ada yang masih bedanya vaksin dan imunisasi? Ya, silakan. Ada? Kalau dari bicara vaksin itu adalah bagian yang ataupun yang dimakan vaksin seperti standar untuk mobil maupun dari dalam serangkaian imunisasi adalah proses maupun langsung untuk menciptakan tubuh itu sendiri. Terima kasih Abel. Ya, Ibu luruskan sendiri. Jadi vaksin itu sebenarnya adalah virus terhidup yang sudah dimandikan atau dirumatkan dan dimasukkan ke dalam tubuh untuk membentuk kekebalan. Jadi bukan untuk mematikan virus yang ada dalam tubuh kita gitu. Kalau mematikan virus itu antibiotik ya, antiviral, antiretroviral ya. Tapi kalau ini adalah justru membangun kekebalan tubuh kita dengan cara membersihkan virus atau bakteri yang sudah dilemahkan. Oke, terima kasih. Nah, ada vaksin-vaksin yang memang diwajibkan atau menjadi program imunisasi nasional. Kita bisa lihat di sini ada hepatitis B, BCG, polio, DPT, kemudian campak. Dikatakan wajib kenapa? Karena setiap anak yang lahir ya harus mendapatkan imunisasi ini secara lengkap. Kemudian ada imunisasi yang merupakan program atau pilihan. Jadi karena namanya pilihan, maka dia tidak bersifat wajib. Gitu. Ya, ada yang tahu bedanya antara yang wajib dengan pilihan? Kok bisa dibedakan antara wajib dan pilihan? Antang yang tahu? Kenapa ada imunisasi wajib dan imunisasi pilihan? Kenapa tidak semuanya saja diwajibkan oleh pemerintah? Ini kalau dijelaskan, karena memang ada keterbatasan yang pertama dalam hal biaya. Ya bang, kalau semua vaksin ini diwajibkan, maka tentu anggaran yang harus disediakan oleh negara untuk menjamin vaksinasi akan sangat-sangat membengkak. Dan yang kedua adalah terkait dengan penyakit yang ditimbulkan. Ya, untuk vaksin-vaksin wajib ini mencakup penyakit-penyakit yang dampaknya sangat besar. Dan kalau misalnya tidak dicegah dengan vaksinasi, misalnya BCG tahu untuk membantu menangani penyakit apa? TBC. Tahu TBC? Tuberkulosis. Dengan vaksin BCG kita terlindung sehingga kita tidak dengan TBC. Ya. Bayangkan kan kalau kita terkena TBC maka tentu akan mengundang atau akan membuat kerugian yang lebih besar lagi. Kemudian campak, bisa dibayangkan kalau satu orang kena campak itu akan sangat-sangat menularkan. Kemudian kalau kita lihat di sini adalah vaksin-vaksin atau imunisasi pilihan, ya dia memang hanya untuk daerah-daerah tertentu di mana ada kasus-kasus ya. Jadi seperti ini, ada wilayah endemis sehingga di situ perlu diberikan vaksin tersebut. Oke, selanjutnya kita beralih pada kejadian tentang pasca imunisasi. Setelah melakukan imunisasi, kadang kala ya muncul yang disebut sebagai KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada pengelolaan vaksin itu sendiri. Ya, vaksin ini dikelola ya mulai dari penerimaan, penyimpanan, pemantauan suhu, distribusi hingga penggunaan. Itu tidak boleh putus ya. Itulah mengapa pengelolaan vaksin itu disebut sebagai full chain atau rantai dingin. Karena kita tahu sebagaimana rantai itu harus saling berkesinambungan, tidak boleh ada yang putus. Misalnya ketika dia diterima, dia sudah tidak dingin atau sudah tidak terjaga suhunya, maka kita tidak bisa mengatakan lagi bahwa itu merupakan rantai karena sudah terputus.
Jadi si rantai dingin ini tidak boleh putus mulai dari penerimaan hingga si vaksin itu digunakan. Nah, klasifikasi vaksin berdasarkan sensitivitasnya terhadap suhu, kita bisa lihat ada yang sensitif terhadap suhu beku, freeze sensitif. Kemudian ada yang sensitif terhadap suhu panas, ya, atau heat sensitif, ya. Di sini yang sensitif terhadap suhu beku ini ada DPT, kemudian ada BP atau tetanus, ya. Ini idealnya disimpan pada suhu 2 sampai 8. Vaksin ini sensitif terhadap beku, kemudian dia mengalami pembekuan atau tidak sengaja mengalami pembekuan. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa dilihat di sini bahwa vaksin yang sensitif terhadap suhu beku tidak boleh kita letakkan di dekat dengan evaporator. Jadi di lemari es atau lemari vaksin itu ada bagian yang namanya evaporator. Jadi suhu dingin itu keluar dari tempat vaksin ya, tidak boleh disimpan di suhu dekat dengan evaporator karena bagian evaporator pun biasanya jauh lebih dingin ya dibandingkan dengan bagian lain di dalam freezer itu. Sekarang ingat kalau ada vaksin hepatitis B yang dia itu merupakan vaksin yang sensitif beku, kemudian disimpan di dekat evaporator atau dia sempat menempel dengan dinding freezer. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oke, silakan Sardaina. Jika vaksin hepatitis B didapatkan mampu menempel pada dinding freezer, dia akan beresiko membeku. Sedangkan vaksin tersebut dia sensitif terhadap pembekuan. Dan jika vaksin tersebut membeku, hal yang mungkin terjadi seperti kurangnya DP aktivitas dengan DP kualitas. Terima kasih Sardaina. Ya, betul. Jadi ketika vaksin hepatitis B yang merupakan salah satu contoh dari vaksin yang sensitif beku, kita simpan di dalam atau kita sempat kontak dengan dinding freezer yang artinya dia terpapar oleh suhu beku itu di bawah 2 sampai 8, vaksin itu membeku. Bisa saja dia membeku dan dia akan rusak, ya. Rusak di sini artinya dia tidak mempunyai lagi aktivitas yang sama dengan vaksin yang bisa terjaga, ya. Dan kerusakan dari vaksin ini bersifat irreversible atau tidak dapat balik kembali. Jadi misalnya lagi ada vaksin hepatitis B yang terlanjur tersimpan melekat dengan dinding freezer atau dengan evaporator dan lemari es, kemudian si vaksin ini membeku, gampang mau dicairkan saja. Tidak segampang itu karena vaksin ini sudah terlanjur rusak. Dikhawatirkan dia sudah rusak, ya. Untuk mengetahui dia rusak atau tidak, memang tidak asal mantau gitu ya. Kita harus bisa melakukan beberapa pengecekan yang kocok ya. Nanti akan ada slide yang lanjut sekarang ke sarana pendukung untuk peralatan karantina dingin ya, dimulai dari vaksin refrigerator atau kulkas. Kita biasa menyebutnya kulkas vaksin kalau di puskesmas ya. Jadi harusnya ini lemari es khusus vaksin ya, tidak boleh bercampur dengan obat-obat lain. Itu obat yang lain itu juga suhunya 2 sampai 8, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena kita tahu tadi bahwa vaksin itu berasal dari apa? Virus yang dimatikan, virus yang dilemahkan. Coba bayangkan ketika dia bercampur dengan bahan lain. Jadi itu sangat-sangat tidak dianjurkan ya. Kemudian alat yang berikut adalah Ristek atau data logger. Yang ini adalah alat pemantau suhu otomatis ya.
dia akan merekam suhu secara kontinu. Jadi alat-alat ini dan data logo ini biasanya diletakkan di dalam mesin refrigerator ini. Jadi dia disimpan bersama sehingga dia dapat mencatat suhu ya secara kontinu. Yang berikut adalah vaksin carrier atau pulpen dan pulpen ya. Ini merupakan wadah pembawa vaksin saat distribusi vaksin dari suatu tempat ya, misalnya dari puskesmas ke posyandu gitu. Kemudian untuk jarak yang dekat, mungkin pernah lihat bendanya. Tadi saya sudah menjelaskan yang terkait dengan pengelolaan vaksin di sarana pelayanan kesehatan. Oke, sekarang ibu mau nanya, kira-kira ada yang masih ingat penggolongan vaksin berdasarkan sensitivitasnya terhadap suhu? Oke, Intan silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi ada dua, yaitu yang pertama vaksin yang sensitif terhadap beku, dan yang kedua itu vaksin yang sensitif terhadap panas. Jika kedua vaksin itu beku atau yang sensitif beku dan sensitif panas melewati batasnya, maka vaksin tersebut tidak dapat digunakan lagi. Terima kasih. Terima kasih, Intan. Ya, sedikit Ibu tambahkan ya. Jadi ketika vaksin yang sensitif beku disimpan melampaui suhunya, jadi dia disimpan pada suhu beku, dan vaksin yang sensitif panas disimpan pada suhu yang melampaui rentang amannya, maka kemungkinan vaksin tersebut akan rusak. Untuk memastikannya akan ada tahapan, misalnya akan ada tes kocok untuk memastikan bahwa vaksin tersebut masih bisa digunakan atau tidak. Kemudian kita tentu akan melihat PV daunnya. Oke, PVM masih ada yang ingat apa? Vaksin monitor. Terima kasih semuanya. Sebagai akhir dari perkuliahan kita, ada tugas buat kalian. Tugasnya gampang ya. Kalian saya minta untuk membuat alur pengelolaan vaksin di sarana pelayanan kesehatan. Ya, alur ini silahkan kalian buat dalam bentuk infografis ya, dan nantinya akan kalian upload ya, disiapkan. Nanti saya akan bikinkan rumah untuk tugasnya. Nanti perhatikan batas waktunya ya. Batas waktunya sampai akhir pekan ini untuk mengupload tugasnya. Ya. Tugas ini perorangan ya, bukan tugas kelompok. Jadi nanti masing-masing silakan mengupload tugasnya masing-masing. Silakan bisa kerjakan ya, semuanya bisa mengerjakannya. Oke, mungkin cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.